Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini sudah berada di pertengahan minggu tanggal 23 April 2025. Dan saya terus berdoa agar Bapak Ibu tetap dalam pemeliharaan Tuhan sambil kita terus melihat dan memandang kemuliaan Kristus di dalam karyanya yang besar saat Ia mati dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kita melihat kemuliaan Kristus, maka kita pun akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, hari ini kita akan belajar dengan judul Kemuliaan Kristus dalam Otoritasnya. Saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Dia Tuhan dan Allah, maka Ia layak menerima pujian sembah karena Ia memiliki otoritas penuh atas hidup kita dan alam semesta ini. Saudara, di dalam Efesus 1 ayat 22 yang merupakan ayat hafalan kita, di sana dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus itu sebagai kepala dari yang ada karena segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakinya. Ini tentunya mengacu kepada apa yang dinyatakan dalam Mazmur 8 ayat 7. Di situ dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini adalah sebagai bentuk nubuatan mengenai Mesias yang akan benar-benar berkuasa dan segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya. Lalu Kolose 1 ayat 18 juga menyatakan Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki otoritas, dan Dia juga adalah Tuhan yang memiliki otoritas atas hidup kita. Karena itulah Ia layak menerima kemuliaan. Saudara, di dalam ayat sebelumnya tadi saya bacakan ayat emas kita, Efesus 1 ayat 22. Di dalam ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, saudara. Dan kalau saudara mundur lagi ke judul perikop di terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia, saudara, di sana judulnya adalah doa untuk pengertian mengenai kemuliaan Kristus. Ini adalah doa Paulus yang Paulus panjatkan, naikkan untuk jemaat-jemaat di Efesus, agar jemaat di Efesus melihat kemuliaan Kristus di dalam otoritasnya. Saudara dan saya harus sadar bahwa otoritas hidup kita itu bukan diri kita sendiri. Karena seringkali sebagai manusia berkata, ini hidup saya, nggak usah atur-atur hidup saya. Saudara, kalau saudara mau hidup seperti itu, saudara sebenarnya hidup dalam perbudakan dosa. Dan perbudakan dosa akan menghasilkan satu kekelaman yang akan terjadi dalam hidupmu. Sadarilah bahwa di dalam hidup ini kita selalu ada orang, sesuatu yang di atas kita sebagai otoritas. Di tempat kerja kita punya atasan. Di rumah kita tahu Alkitab mengajarkan suami adalah otoritas tertinggi. Di gereja adalah hamba Tuhan, gembala sidang, dan para pengurus-pengurus dan diakennya. Lalu juga di tempat-tempat lain di negara itu ada presiden, perdana menteri, raja. Dan saudara, semua otoritas-otoritas itu adalah otoritas-otoritas yang ada di dunia ini. Namun di atas semua otoritas itu ada otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Tuhan Yesus di dalam otoritasnya itu menggambarkan kemuliaannya. Orang yang memiliki otoritas itu
di dalam dirinya ada sesuatu yang penuh dengan kemuliaan. Dan Yesus tentunya Tuhan yang menjadi manusia, dan dia mati bangkit lalu dia duduk di sebelah kanan Bapa, ditinggikan menjadi raja atas segala raja. Sehingga segala musuh-musuhnya harus tunduk dan bertekuk lututnya di hadapan Kristus yang adalah penuh kemuliaan di dalam otoritasnya. Kiranya renungan malam pada hari ini semakin membuat kita respect, menghargai otoritas Kristus, dan bila kita mengatakan kita taat kepada otoritas Kristus, maka kita pun harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.